Oke, kita lanjut ya mengulik cerita inspiratif UMKM lainnya yang ada di Desa Panji. UMKM ini salah satunya adalah usaha di bidang peternakan. Mungkin kalian udah nggak asing lagi kalau dengar kata kriuk yang rasanya tuh bikin ketagihan. Ya, UMKM ini adalah usaha ternak babi. Menarik ya? Yuk langsung saja ke lokasi untuk mencari tahu usaha ternak babi ini seperti apa. Check it out. Oke sahabat Kompeten Inata, kali ini kita sudah berada di tempat pelaku usaha peternakan babi. Nggak sabar kan untuk mengetahui bagaimana lika-liku usahanya? Yuk langsung saja kita ulik lebih dalam mengenai usaha babi ini. Oke, sekarang kita sudah bersama pemilik usaha babi ini yaitu Bapak Edi Susene. Selamat sore Bapak. Sore. Perkenalkan nih saya Dayu Esa dari Inata News Pak. Nah kami di sini ingin mewawancarai Bapak terkait dengan kisah inspiratif Bapak membangun usaha babi ini hingga sukses seperti sekarang Pak. Nih, background Bapak apa dan latar belakang keluarganya. Baik Pak, silakan. Oke, perkenalkan saya Edi Susena, pemilik dari peternakan Semok Pig Farm, ya, istilahnya Seger Mokoh Pig Farm yang ada di Desa Panji. Kebetulan background pendidikan saya adalah S1 Ekonomi, dan saat ini selain sebagai peternak babi, saya juga sebagai Ketua BUMDes yang ada di Desa Panji. Terkait perkawinan babi nih Pak, bagaimana sih mengawinkan babi betina dengan babi jantan? Apakah dikawinkan langsung atau Bapak ada menggunakan metode kawin suntik? Kalau di peternakan saya sendiri, kita menggunakan dua metode ya. Pertama, kawin langsung dan menggunakan kawin suntik istilahnya, misalnya IB istilahnya ya. Itu IB. Ya, IB istilahnya kalau di sini. Nah, kalau kelemahannya masing-masing memiliki kelemahan ya. Iya. Kalau seumpamanya yang kawin langsung, terkadang induk pejantannya terlalu besar sehingga bisa merobohkan induk babinya, betina, gara-gara nggak kuat menahan berat badannya. Nah, terus harus dibawa kemana-mana, jadi susah dan perpindahan. Diajak jalan-jalan gitu ya? Iya, harus butuh memang dibimbing dari kecil lah, dilatih dari kecil. Tapi kelemahannya juga, kalau di kandang satunya ada wabah atau penyakit, nanti ini akan menjadi rantai penyebar juga. Dari si jantannya itu? Iya, dari si jantannya. Seperti itu. Nah, kalau menggunakan kawin suntik, kebanyakan orang masih belum terbiasa menggunakan kawin suntik. Terus juga susah mencari yang namanya semen dari jantan ini, spermanya dari si jantan. Nah, itu susah, belum disediakan. Nah, biayanya itu pun juga lumayan mahal ya. Artinya dengan 200.000 sekali kawin, itu belum tentu juga akan hamil. Kalau seumpamanya nggak hamil ya kita akan nyari lagi, beli lagi. Iya. Gitu. Nah, itu prosesnya itu yang harus kita pikirkan. Kadang-kadang juga yang bisa IB itu hanya beberapa dokter hewan saja, dan itu tempatnya jauh. Mungkin kalau sekarang kita lihat babinya lagi birahi, kita ngomong sama dokternya nggak bisa, ya udah kita akan kehilangan momen itu. Jadi kita akan menunggu lagi 21 harinya untuk babi birahi kembali. Oke, nah jika menggunakan metode kawin suntik Pak, dari mana kita mendapatkan semen atau sperma babi jantannya itu? Biasanya kalau semennya itu didapat dari dokter hewan yang memang sudah memiliki jantan sendiri. Dia akan menggunakan metode salah satu alat kayak kursinya itu dikasih
kencing babi induk yang birahi, terus dilatih sehingga dianggap bahwa bangkunya itu induk babi. Nah, Oke. itu spermanya pada saat keluar itu dimasukkan dan ditampung dalam sebuah wadah. Nah, itulah yang akan dipakai untuk mengawinkan dengan alat bantunya namanya kateter. Gitu. Kateter. Nah, itu kan gimana ya bilangnya? Ada nggak masa hidup dari sperma babinya itu? Kalau masa hidupnya, kalau sekarang spermanya digunakan secara manual ya artinya langsung dikawinkan, dia bertahan kok dalam 1 sampai 2 hari itu masih bertahan. Itu langsung disuntik ke Disuntik betinanya. ke betinanya. Tetapi kalau seumpamanya dengan yang modern itu semen itu akan dibekukan. Oh, bisa Ada gitu. alatnya, iya. Biasanya kalau peternak-peternak besar bisa menggunakan sistem SGI itulah. SGI, Swine Genetic International, artinya dia mengimportnya sperma itu dari luar, dari Amerika. Sampai di sini kan butuh waktu. Ya, Nah, ya, itu ya. semennya itu dibekukan dia. Dibekukan terus mencairkannya itu ada metode khususnya juga berarti ya. Nanti ketika di luar, kalau kita sudah mau lihat babi mau siap kawin ya tinggal bawa keluar aja. Tempatnya ini nanti dia akan menyesuaikan dengan suhu yang ada di Oh, di daerah tempat. kita. Iya, oke. Nah, tadi kan Bapak menjelaskan tentang metode kawin langsung dan kawin suntik. Posisi positif dan negatifnya mengawinkan babi betina dengan babi jantan menggunakan metode kawin suntik sperma babi ini gimana, Pak? Sisi positifnya ya. Iya. Ya tadi sudah dibilang bahwa kalau sisi positifnya ya kita tidak usah khawatir kalau induk babinya kecil dan pendek. Terus yang kedua, kita juga mengurangi yang namanya rantai penyebaran penyakit, virus. Iya. Nah, terus yang berikutnya, bagusnya adalah kita bisa menentukan mau jenis babi apa yang akan kita silangkan. Kebanyakan kalau orang-orang di desa kan induknya itu, jantannya itu adalah jantan yang ras lokal, babi lokal. Jadi kalau kita mau menggunakan sistem IB itu, kawin suntik, berarti bisa memilih mau jenis jantan seperti apa, apakah Duroc, Yorkshire, ataupun Landrace seperti itu. Nah, apakah Bapak juga memasarkan sperma babi jantan ini Pak ke masyarakat atau ke pasaran? Enggak ya? Untuk saat ini masih belum, Masih tapi belum. rencana ke depan pasti. Tetapi kalau bisa memang dikerjasamakan dengan dinas peternakan, ini akan menjadi gayung bersambut juga bagi para peternak. Karena bagaimanapun, kalau bisa dibuatkan program bagus dalam artian dari dinas peternakan mau memfasilitasi untuk masalah kawin suntiknya ini, Iya. maka kita dari peternak tinggal menghubungi dinas terkait. Tinggal menghubungi dinas terkait. Iya, jadi kita nggak susah lagi memikirkan harus pelihara jantan dari kecil dengan biaya kos yang sangat besar. Kita cukup dengan bekerjasama dengan dinas peternakan. Baik Pak, berarti di sini perlu support juga ya dari dinas peternakan sebenarnya. Pasti harus butuh support juga karena bagaimanapun pengetahuan kami pasti nggak sebanyak yang dimiliki oleh dinas peternakan. Benar. Sebagai hewan ternak dan menjadi konsumsi banyak orang, pastinya perawatan babi perlu menjadi perhatian penting untuk memberikan kualitas yang baik bagi kesehatan babi itu sendiri dan kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Nah, sebelum bertanya mengenai perawatan babi nih Pak, kami ingin tahu saat ini kira-kira berapa Bapak memiliki berapa ekor babi yang Bapak miliki di usaha ini? Kalau di usaha saya sendiri saat ini kami masih memiliki stok indukan saja. Karena beberapa babi yang sudah siap panen itu sudah laku di pasar dan kami karena permintaan pasar yang lumayan besar, kami masih dengan kelompok tahap membangun, artinya mengembangkan. Pemenuhan dari permintaan pasar ini masih belum bisa kita inikan semua. Belum bisa memenuhi semuanya ya. Sekarang masih bibit aja yang banyak kita. Itu. Bibit itu induk babinya? Enggak, anakan babi. Anakan Ya, babinya? anakan babi. Yang masih usia
2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 Ya. bulan. Oke, Pak. Nah, persepsi kebanyakan orang-orang ini mungkin kandang babi itu kan kotor, kumuh, tentu saja seperti itu ya, Pak ya. Lalu bagaimana dengan perawatan kandang Bapak di usahanya Pak Edi ini, Pak? Kalau itu yang saya bilang bahwasanya manajemen dari peternakan babi skala rumahan secara tradisional yang dulu dengan yang saya jalankan di peternakan saya memang beda. Kalau dulu menggunakan dengan kasih makan basah, jadi sisa makanan itu akan berbau dia. Itu dimakan, bau kotorannya pun akan keras. Jadi kalau dengan sistem manajemen yang kami terapkan di kandang sendiri adalah dengan menggunakan makanan kering. Makan kering jadinya kita sediakan pipa-pipa sendiri untuk mereka minum. Berapa kebutuhan dia minum, dia akan minum sendiri. Nah, dari pakan ini kita sudah kasih juga beberapa campuran seperti susu, terus seperti enzim yang bisa mengurangi bau kotoran itu sendiri. Jadi dengan menggunakan septic tank dan pemeliharaan yang bagus, manajemen bagus, setiap hari itu dimandikan 2 kali babinya. Oh, babinya dimandikan juga? Dimandikan juga, kandang juga dibersihkan. Ya jadi kesan jorok yang ada babi itu nggak ada sebenarnya. Apapun kalau seumpamanya kita ya hanya sekedar saja melihara ya pasti juga akan jorok. Iya, iya. Sama halnya juga pelihara anjing, kalau memang kita sudah bisa pelihara dengan baik, manajemen dengan baik, maka anjing itu sangat menggemaskan ya, seperti itu kan. Tapi kalau sudah kita sendiri nggak bagus, ada kotorannya di sana sini, ya kita juga akan risih. Iya, benar Pak. Oh, begitu caranya ya. Berarti perawatan babinya itu selain dari segi makanannya juga diperhatikan juga lingkungan kandangnya, Pak ya. Iya, benar. Nah, bagaimana dengan pemberian pakan perharinya, Pak? Berapa kira-kira menghabiskan pakan untuk babi sehari? Kalau pemberian pakan, itu kita lihat dari umur babi itu sendiri ya. Kalau seumpamanya masih bisa sapih, artinya sudah selesai disusui sama induknya, itu kebutuhan pakan mereka itu 1 kali makan itu kurang lebih sekitar setengah kilo. Setengah kilo. Berarti dalam 1 hari 1 kilo lah kebutuhan pakan dari usia anggap 2 bulan sampai 3 bulan. Itu 2 kali makan sehari. 2 kali makan sehari, pagi sama sore. Kita kasihnya setengah kilo berarti sekitar kurang kumulatifnya sekitar 1 kilo per hari. Di atas 3 bulan itu fase grower namanya, pertumbuhan, itu kita kasihnya menambah. Jadi 2/3 kurang lebih berarti sekitar 1,5 kilo per harinya, seperti itu. Nah, terus kalau sudah di fase finishernya ini, kita lihat kondisi babinya. Kalau agak kurang, babinya agak kurusan, berarti kita ngasihnya 1 kali makan itu 1 kilo, berarti dalam sehari 2 kilo. Seperti itu. Itu finisher tuh Sudah siap panen. siap panen. Fase akan siap panen, umur biasanya 4 bulan ke atas. 4 bulan ke atas. Ya. Oke, Pak. Nah, kalau misalnya dikalkulasikan ke dalam satuan uang, berapa menghabiskan pakan ternak babi dalam sehari itu, Pak? Dengan harga pakan babi saat ini ya, yang kebetulan semuanya sudah harganya agak naik, kurang lebih sekarang dengan pakan campur dengan beberapa tambahan pakan, enzim dan sebagainya, jatuhnya per kilo sekitar 7.500-an. 7.500 Ya, per per kilo. Berarti nanti akumulasikan kalau 2 kali kita kasih makan dengan takaran sekilo per hari, 1 kali makan berarti 14.000 per hari. 14.000 per hari. Iya. Itu untuk satu babi. Satu babi. Satu babi. Jadi kalau misalnya babinya ada 10 tinggal dikalikan Dikalikan saja ya, Pak saja, ya? Oke, Pak. Nah, seperti yang kita lihat nih, Pak, di kandang babi di sini kan ada bentuk kandang yang cukup permanen dengan ditembok bata dan ada bentuk kandang yang ada besi-besinya. Bisa diceritakan nggak, Pak, tentang fungsi kandang-kandang yang berbeda-beda itu untuk apa sih, Pak? Di sini kita mencoba menggunakan 2 metode ya. Ya. Kalau sistem koloni itu dia menggunakan sistem bata itu. Jadi bentuknya lebih besar, babi bisa bergeraknya lebih leluasa. Tetapi biasanya kita gunakan di kandang-kandang itu hanya untuk babi habis sapihan. Tapi nanti ketika sudah usia di atas 3 bulan, kita akan giring ke kandang sendiri-sendiri. kandang besi. Kandang besi. Istilahnya kandang baterai.
Tujuannya apa? Karena kita berpikir untuk penggemukan, kita menggiring babi itu biar hanya makan, terus kegiatannya dia hanya bisa maju mundur aja, habis itu tidur lagi. Jadi cepat gemuk, jadi babinya cepat besar. Nah itu yang menyebabkan kalau seumpamanya kita biarkan di posisi yang agak luas, maka akan pergerakan babi itu akan bisa kemana-mana. Oh gitu. Iya, kadang-kadang babi itu agak usil juga, sering genikan temennya kan gitu kan, jadi bisa cedera temennya kan seperti itu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga menggunakan sistem kandang baterai untuk indukan. Tujuannya apa? Ketika induk itu galak, anak babinya itu bisa kita selamatkan. Kita bisa mengambil anak babinya untuk menghindari induk-induk yang galak seperti itu. Jadi aman untuk kita, keselamatan kita dalam menyelamatkan anak-anak babi itu. Nah, tadi kan Bapak jelaskan tentang kandang baterai atau kandang besi-besi itu ya Pak ya. Ya. Nah, setelah anak babinya ini setelah disapih, apakah dia diletakkan di kandang sendiri-sendiri satu persatu Pak? Kalau usia sapi itu belum Belum. sampai dia akan masuk ke fase grower, baru dia masukkan ke Kandangnya kandang sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Berarti satu besi, kandang besi itu Satu satu babi. babi. Iya. Oke. Nah, menurut Bapak nih Pak, kriteria babi yang layak dijual itu saat seperti apa? Pertama, bobot tubuh sudah lebih dari 100 kilo. Karena kalau kurang dari 100 kilo maka akan lebih cenderung dagingnya itu agak lembek, berair, Oh gitu. kurang merah lah, karena banyak kandungan airnya. Terus yang kedua, dari postur tubuh pun juga akan melihat bahwa babi itu lebih nikmat kalau seumpamanya sudah berat 100 kilo itu dagingnya itu lebih padat, Dagingnya lebih padat. lemaknya lebih sedikit, dan seratnya juga akan lebih bagus. Nah, daging babi itu berarti dipengaruhi oleh pakannya ya? Pasti pakan. Kalau seumpamanya gunakan pakan habis sisa makan, kita kasih ke babi, ya akan cenderung banyak lemaknya. Oke. Tapi kalau kita di peternakan saya lebih banyak kandungannya adalah kita kasih tepung jagung, bukan dedak jagung. Kita jagung murni kita beli, terus kita slip, jadikan tepung, itu yang kasih makan. Jadi proteinnya tinggi. Maka tinggi. dagingnya itu akan lebih merah, seperti Lebih merah ya? Iya, seperti daging sapi lah pada umumnya. Oke Pak, jadi tadi kan Bapak juga menjelaskan tentang kandang babi yang besi-besi itu supaya babinya lebih cepat gemuk karena aktivitasnya sedikit. Ya. Nah, penggemukan babi itu dengan cara pakan Bapak yang memberikan makanan kering-kering itu, apakah itu yang menyebabkan babinya itu jadinya lebih daging-daging aja gitu ya Pak ya? Iya, memang pemberian pakan, manajemen pakan itu yang paling penting. Dengan memberikan pakan dan campuran pakan yang bagus, maka kita bisa melihat, kita mau permintaan pasar kita juga lihat. Kalau permintaan pasarnya sukanya babinya biar banyak lemaknya, ya kita harus kembali memasukkan dedaknya yang lebih banyak. Kalau kebutuhan pasar itu senangnya dengan daging yang lebih banyak, maka kita akan lebih banyak campuran tepung jagungnya. Tepung jagung. Seperti itu. Jadi kita sendiri yang ngatur, kita lihat tren pasar. Kalau tren pasar menginginkan, biasanya yang tua-tua takut makan dagingnya gara-gara giginya nggak kuat mengunyah, jadi dia senangnya lemaknya kan gitu kan ya. Jadi kita atur dari pemberian pakannya itu gitu. Oke Pak.